Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Demikian dikatakan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu setelah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dari kita bertanya dalam hati, kenapa perikop firman Tuhan saat ini tidak mengikut sertakan ayat 18 sampai 20? Kenapa harus melompat dari ayat 17 langsung ke ayat 21? Apakah ada yang salah dengan ayat 18 sampai ayat 20? Di ayat 18 sampai 20 diberitakan bagaimana Yohanes kemudian dipenjara. Dia tetap melanjutkan pemberitaan Injil. Namun di suatu waktu saat dia mengingatkan Herodes atas kejahatannya, Yohanes pun kemudian dijebloskan ke penjara karena pemberitaannya. Nah, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan ketiga ayat tersebut. Hal ini lebih disebabkan agar umat fokus kepada tema minggu, yakni Yesus adalah anak Allah, agar pemahaman mengenai juru selamat menjadi terang benderang. Demikian semangat perayaan minggu-minggu Epifani oleh gereja-gereja. Sebenarnya bila perikop mengikut sertakan ayat 18 sampai 20, di situ kita bisa melihat dua peristiwa yang bertolak belakang. Di saat Allah membuka langit, Herodes malah menutup kebebasan Yohanes Pembaptis dan mengurungnya dalam penjara. Di saat Allah menggunakan kuasanya untuk memulai misi damai, Herodes malah menyalahgunakan kuasanya untuk mengerjakan tipu muslihat dan kekejian. Namun sekali lagi, marilah kita memusatkan perhatian pada semangat Epifani dan berusaha memahami dan merenungkan Yesus yang adalah anak Allah. Lantas apakah penjelasan yang dapat kita pahami dari perikop ini mengenai tema minggu Yesus adalah anak Allah? Pesan apakah yang dapat kita peroleh dari perikop ini menjadi pegangan hidup kita? Yang pertama, merindukan pimpinan Tuhan melalui juru selamat. Diberitakan di ayat 15 bahwa orang-orang yang mendengar pemberitaan Yohanes Baptis ingin tahu apakah Yohanes adalah juru selamat yang dijanjikan Allah atau tidak. Mereka penasaran apakah mereka telah berjumpa dengan orang yang tepat, yakni Mesias yang telah lama dinanti-nantikan umat pilihan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh merindukan penggenapan janji Tuhan akan kedatangan Kristus yang akan menyelamatkan mereka. Orang banyak yang mengerumuni Yohanes Baptis rindu akan pembaruan hidup, karena sebelum Yohanes Baptis sudah lama mereka tidak lagi mendengar pemberitaan Nabi. Sementara persoalan hidup semakin nyata dan terasa oleh karena pendudukan Romawi. Nah, dari sini kita bisa mendapat pesan melalui kesan kerinduan umat untuk melihat penampakan kuasa Allah atau Epifani lebih daripada merasakan penampakan kuasa dunia. Umat ingin pimpinan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah peliknya persoalan hidup. Umat sudah jenuh dengan kondisi harus kalah dan takluk dengan penguasa dunia dan ingin segera menjadi umat yang menang karena dimenangkan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki kerinduan yang sama dengan orang-orang banyak yang berkerumun pada saat itu? Apakah kita memiliki persoalan yang sama di mana peliknya beban hidup membuat kita khawatir, lemah dan tidak bersemangat? Bila demikian, bukanlah bejana hatimu untuk menerima anggur kebenaran melalui pesan firman Tuhan saat ini. Dan bila demikian, Anda sebenarnya adalah orang yang berbahagia. Yang sulit adalah di mana umat zaman now atau beberapa orang Kristen kekinian tidak lagi merindukan pimpinan Tuhan, menganggap mampu menjalani hidup tanpa mengandalkan pimpinan Tuhan. Kesibukan harian dan keriuhan dunia membuat orang menikmati hidup bahkan tanpa mengingat Tuhan. Di saat ini melalui firman Tuhan yang mencerahkan kita bersama, mari tetap merindukan pimpinan Tuhan. Mari tetap mengandalkan hikmat Tuhan dalam melangkah dan mengambil keputusan. Mari tetap setia menanti dan mensyukuri penggenapan janji Allah atas bangsa kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan pribadi kita masing-masing. Yang kedua, menghamba menghadap juru selamat.
Di ayat 16 diberitakan bahwa Yohanes sendiri yang mengaku dan menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mesias. Dia bahkan tidak menganggap dirinya pantas untuk membuka tali kasut Mesias. Secara tradisi, membuka tali kasut di sini berkenaan dengan tindakan bertamu atau menyambut tamu. Sebelum masuk ke suatu rumah atau tempat, tali kasut dibuka. Ada yang setelah itu membasuh kaki. Umumnya tali kasut dibuka oleh pemakainya sendiri. Bila tali kasut sampai dibukakan oleh orang lain, berarti pemiliknya adalah tokoh yang dihormati dan dimuliakan. Sementara orang yang membukakan tali kasut merupakan hamba bagi pemakai atau pemilik kasut. Dengan demikian, membukakan tali kasut bagi orang lain menandai sikap menghamba di hadapan orang tersebut. Uniknya, Yohanes bahkan menganggap dirinya tidak layak membuka tali kasut Yesus. Kita sebut saja Yohanes memposisikan diri sebagai hamba rendahan di hadapan Sang Juru Selamat. Karena yang lebih penting dari situ adalah bagaimana Yohanes menggambarkan bahwa Yesus bukanlah tokoh yang dihormati, yang biasa orang-orang kenal, tapi yang sungguh-sungguh terhormat, yang agung serta penuh kemuliaan. Di sini terlihat bagaimana Yohanes pandai dalam menyanjung atau memuliakan Yesus Juru Selamat. Tentunya kemuliaan dimaksud bukan karena kuasa dan harta kerajaan duniawi yang umumnya dimiliki, namun kuasa dan harta yang kerajaan Allah hendak bagikan bagi umat percaya. Dari situ kita bisa hidupi sikap menghamba menghadap Juru Selamat kita. Sama seperti Yohanes, kita menggunakan kepintaran atau kemampuan kita untuk mengagungkan Juru Selamat kita. Itu semua bisa Anda lakukan apabila Anda memiliki hati dan sikap seorang hamba yang sejati. Kenapa? Karena Anda mengerjakannya bukan pada saat Anda yang gembira saja, namun pada setiap kesempatan, di saat susah atau berharta, menghamba di hadapan Juru Selamat. Baik harta, posisi, dan jabatan yang Anda nikmati saat ini tidak membuat Anda berhasrat untuk dilayani, namun tetaplah melayani selayaknya hamba. Niscaya harta, posisi, dan jabatan akan diberkati. Hindarilah berpelit tenaga, waktu, dan sumber daya dalam melayani kerajaan Tuhan, namun melayanilah dengan sungguh dalam keseharian. Yang ketiga, menyambut Kristus dan berjaga terus. Selanjutnya ditunjukkan perbedaan baptisan yang dikerjakan Yohanes dengan baptisan yang dikerjakan Yesus. Namun terlebih dahulu perlu dibatasi bahwa di sini tidak hendak membahas mengenai variasi pelaksanaan baptisan yang dikerjakan oleh gereja-gereja saat ini. Seperti yang umumnya diketahui, ada yang memercikan air dan ada yang membenamkan ke air, ada yang menganggap diri lebih biblis, ada yang lebih dogmatis, ada yang lebih praktis. Nah, penekanan di sini bukan mengenai kuantitas air ataupun tata cara baptisan yang digunakan, melainkan asas dan maksud. Yohanes membaptis dengan air, sementara Yesus dengan Roh Kudus dan api. Yohanes menekankan pertobatan, sementara Yesus pada keselamatan yang berupa pendampingan yang digambarkan dengan Roh Kudus dan pemurnian yang digambarkan dengan api. Baptisan Yohanes menekankan upaya manusia, sementara baptisan Yesus sungguh adalah anugerah semata. Yohanes menekankan kesadaran manusia untuk meninggalkan kejahatan dan berpaling kepada Allah. Sementara apa yang Yesus bawa adalah hidup dalam anugerah keselamatan yang daripada Allah. Pendamaian yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah kini telah nyata. Panggilan ini yang kemudian dipertegas di ayat 17 bahwa di tangan Yesus Juru Selamat telah ada alat penampi. Gandum akan dikumpulkan dalam lumbung, sementara debu jerami akan dibakar. Orang-orang yang bertumbuh dalam iman dan perbuatan baik seperti gandum akan beroleh upah kebaikan, sementara orang-orang yang tidak bertumbuh atau malah menghambat pertumbuhan iman orang lain akan berujung seperti debu jerami yang beroleh hukuman. Sebagai orang beriman, visi eskatologis pelayanan Yesus yang ditunjukkan firman Tuhan ayat 17 ini selayaknya dimaknai secara optimis. Visi ini membuat kita termotivasi untuk tidak jemu-jemu berbuat kebaikan, karena jeripaya orang-orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Itu berarti kita menyambut Yesus dalam hal pelayanannya yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Setiap orang percaya, Anda, saya, dan kita semua dipanggil untuk mengalami pemurnian dari Allah atas dosa dan pelanggaran kita, untuk selanjutnya hidup setia dalam tuntunan Roh Kudus, memberi diri dimurnikan dan didampingi oleh Roh Kudus dalam keseharian perjalanan hidup kita. Yang keempat atau yang terakhir, memulai karya dengan doa. Pemberitaan mengenai baptisan Yohanes dan Yesus sebenarnya dapat ditemukan dalam teks-teks paralel di Injil Matius pasal 3, Injil Markus pasal 1, dan Injil Yohanes pasal 1. Namun ada keunikan dalam teks firman Tuhan saat ini, yakni Yesus berdoa ketika dibaptis. Dia berkomunikasi dengan Allah di saat hendak memulai karya pelayanannya. Kemudian ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam berupa burung merpati ke atas Yesus. Hal ini mengingatkan kembali pada cerita Nuh di Kejadian 8 yang mengutus seekor merpati untuk memeriksa keadaan apakah air bah telah surut atau belum.
Pada akhirnya merpati pergi dan tidak lagi kembali. Memang dalam pasal berikutnya, pelangi dinyatakan sebagai tanda bahwa Allah tidak akan menghapus isi bumi lagi dengan air bah. Namun perginya merpati dari pemiliknya, yakni Nuh, menandai air bah telah surut dan muka Allah telah berakhir. Ini juga yang menjadi awal untuk masa yang baru. Demikian pula yang terjadi pada saat Yesus, saat dibaptis, Allah berkenan mengakhiri murkanya atas dosa dan pelanggaran manusia. Masa perjanjian baru telah dimulai dan digenapi, di mana Allah menunjukkan belas kasihan dan mengerjakan keselamatan melalui pelayanan Yesus. Perlu diperhatikan bahwa yang turun adalah Roh Kudus dalam rupa merpati, bukan merpati yang dihinggapi Roh Kudus. Penekanannya lebih kepada Roh Kudus daripada rupa merpati. Hal ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa Roh Tuhan sendiri yang memenuhi Yesus, sekaligus menegaskan bahwa Allah tetap bekerja mengerjakan keselamatan melalui pelayanan Yesus. Langit telah terbuka menandai keterbukaan Allah melalui belas kasihan untuk membawa pemenuhan kerajaan Allah pada masa yang baru, di mana umat hidup selamanya dalam kasih, kedamaian, dan keadilan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah telah menunjukkan bahwa Dia berkenan pada Yesus yang adalah anak Allah. Untuk itu percayalah kepada Yesus, berimanlah kepadanya, karena masa baru telah datang di mana belas kasihan Tuhan telah dinyatakan. Tinggalkanlah kelaliman, namun hiduplah senantiasa dalam kasih, kedamaian, dan keadilan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa memelihara dan mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.